Kemunculan jasa sewa pacar menjadi solusi praktis bagi mereka yang membutuhkan pasangan tanpa komitmen dan drama. Jasa sewa pacar awal mulanya teridentifikasi di media sosial seperti Twitter atau X, Instagram, hingga TikTok. Kami berhasil menghubungi pengelola layanan, talent, hingga pengguna yang sering memesan layanan ini. Melalui dokumentasi ini, kami mencoba melihat fenomena tersebut dari berbagai sudut pandang. Selengkapnya akan kami rangkum dalam investigasi. Tidak semua orang menggunakan jasa sewa pacar hanya satu kali. Ada pula mereka yang telah berkali-kali memanfaatkan layanan ini. Untuk mengetahui sudut pandang tersebut, kami berbincang dengan seorang pengguna yang sudah cukup lama mengenal layanan jasa sewa pacar ini. Kalau nyari pasangan tuh ribet, harus PDKT, kenalan, biar lebih gampang nyari instannya aja sewa pacar. Jadi waktu itu tuh ceritanya lagi jenuh, terus kayak pengen lagi ditemenin gitu. Terus akhirnya karena aku sering WFC, aku iseng-iseng nyari sewa pacar, terus tak suruh nemenin semalaman buat cuma sekedar nemenin kerja aja, cuma nemenin ngobrol, nggak ngapa-ngapain. Waktu itu tuh aku kepikiran, terus iseng-iseng nyari di Twitter. Ternyata di Twitter banyak yang nawarin jasa sewa pacar tuh. Kalau aku sih modal percaya aja, soalnya juga aku nggak aneh-aneh dan nggak ada niat jelek memang. Jadi ya. Di balik adanya layanan jasa sewa pacar, ada sistem pengelolaan yang mengatur jalannya layanan. Apa latar belakang dari berdirinya jasa tersebut? Awal mulanya itu berkaca sama lingkungan kita pribadi ya, baik aku ataupun kakak. Mungkin semakin kita dewasa, semakin kita tumbuh dewasa, kita pasti sibuk masing-masing. Teman kita yang awalnya dulu tiap hari ketemu, tiap hari jalan, tiap hari chatan, tapi kok lama-lama kok sibuk sendiri-sendiri gitu. Lantas, apakah layanan ini memiliki manajemen yang mengatur operasional? Dan bagaimana manajemen menjamin keselamatan talent atau klien? Tentu saja sebagai agensi kita ada manajemen yang mengatur, kita ada tim-timnya sendiri ya. Jadi per tim itu beda, job desk-nya ada yang khusus buat oprek, ada yang khusus buat handling customer, ada yang khusus buat finance gitu. Jadi talent kami pun juga nggak kerja seorang orang diri itu nggak, jadi nggak kerja sendiri-sendiri gitu nggak. Tuh si klien atau calon klien itu wajib menyetorkan kartu identitas seperti SIM atau KTP atau paspor. Sebenarnya dari situ itu udah kelihatan mana calon customer yang baik. Udah ada do and don'ts, tentunya ada rules-nya juga, baik untuk si customer maupun si talent. Dan tentunya untuk offline date ini tuh wajib banget di public space. Kami mencoba menggali sisi lain dari layanan jasa sewa pacar. Apa alasan individu yang berperan sebagai talent menekuni pekerjaan ini? Bagaimana mereka menangani permintaan yang melampaui batas? Dan bagaimana pula proses perekrutan dilakukan? Alasannya kenapa kok bisa menekuni pekerjaan ini, sebenarnya karena kita kan mahasiswa nih. Aku sebenarnya nyari kerja yang fleksibel sama waktu belajar aku dan juga kuliah aku yang gak bentrok dan bisa fleksibel. Dan juga yang paling utama uangnya. Kalau semisal untuk menolak sesuatu yang menurut aku itu bisa merugikan aku sih, aku pasti langsung terang-terangan aja, langsung to the point kalau nggak bisa gitu. Kalau semisal melanggar rules juga aku bilang. Kalau semisal udah parah banget dan kliennya ini ngeyel, otomatis langsung aku alihin ke admin. Kalau proses perekrutan sih dulu aku sebenarnya iseng itu lewat FYP TikTok, dan aku kira itu kayak konten-konten iseng buat naikin engagement aja gitu loh. Terus aku iseng apply itu dari Google Form, terus beneran dikontak di WhatsApp. Terus habis itu kita move ke Zoom, kita tatap muka dulu, terus dia jelasin rules-nya segala macam. Terus ya udah langsung dimintain dibikinin kayak link Google Drive, aku ngasih foto-foto aku di situ, terus mereka yang naikin engagement-nya. Fenomena sewa pacar tidak hanya dapat dilihat sebagai layanan bisnis, tetapi juga sebagai perubahan dinamika sosial masyarakat. Bagaimana fenomena ini dipandang dari perspektif sosiologi? Jasa sewa pacar, saya kira ini adalah salah satu transformasi sosial atau perubahan sosial yang
terjadi di mana orang itu khususnya dalam masyarakat modern itu semakin memiliki keinginan untuk hal-hal yang sifatnya dia adalah instan. Secara khusus di Indonesia sebenarnya tren ini mulai berkembang ketika sosial media marak digunakan ya, karena kalau teman-teman juga mengamati tren jasa sewa pacar ini kan sebenarnya banyak orang yang kemudian menawarkan diri melalui sosial media mereka. Semakin banyak penetrasi teknologi digital khususnya sosial media itu yang mempengaruhi bagaimana mereka itu menggunakan teknologi lalu menggunakan sosial media untuk menyediakan jasa sewa pacar. Karena terus terang saja dalam kondisi ekonomi yang seperti ini orang mencari pekerjaan susah, demografi terus meningkat, lalu penetrasi teknologi juga hadir. Mereka memanfaatkan adanya teknologi untuk kemudian memberikan jasa-jasa, terutama jasa sewa pacar itu. Ketika kita melihat lebih spesifik, kira-kira siapa yang banyak akan menyediakan jasa sewa pacar? Kalau melihat kecenderungan yang ada, mungkin yang akan menjadi yang menyediakan jasa sewa pacar, saya kira perempuan akan lebih punya bargaining ya. Dan ketika melihat faktor apa yang sebenarnya mempengaruhi pertumbuhan jasa sewa pacar ini, saya kira penetrasi teknologi tadi. Saya kira dengan adanya jasa sewa pacar ini, hubungan kemudian tidak lagi seperti dulu ya. Dulu itu, ini saya membicarakan dari lintas generasi, dari boomers, milenial hingga Gen Z. Dulu itu melihat hubungan itu sangat sakral, apalagi ketika kita membawa pasangan. Tapi sekarang kita itu dihadapkan dengan kondisi atau situasi di mana hubungan itu fluid, dia sangat cair. Kalau misalnya nggak cocok atau beda pandangan, ya udah putus, ganti lagi pacar. Sebenarnya dengan munculnya fenomena ini sudah menggambarkan bahwa ada transformasi norma sosial. Dan ketika kita melihat sampai kapan, saya kira yang namanya transformasi sosial atau perubahan sosial itu tidak akan ada habisnya. Jasa sewa pacar menunjukkan bagaimana kebutuhan manusia akan relasi dan pendampingan dapat berkembang mengikuti perubahan zaman. Terlepas dari pro dan kontra yang ada, fenomena ini menjadi cerminan bahwa hubungan antar manusia kini memiliki bentuk dan makna yang semakin beragam.